Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya di podcast UKM Pers, para pemirsa UKM Pers yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini berbahagia sekali saya merasa bisa menemani kita semua karena kita kedatangan seorang tamu yang spesial. Namun seperti biasanya sebelum kita lanjut ke pembahasan kita akan kenalan dulu dengan siapa sih narasumber kita. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Iwayan Sutama, M.Ikom. Beliau adalah dosen di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, sekaligus Kepala Prodi Ilmu Komunikasi yang baru. Jadi mungkin langsung saja kita sambut pemateri kita dan narasumber kita pada hari ini. Om Swastiastu, Pak Wayan. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Astungkare hari ini baik-baik. Baik-baik saja dengan berbagai macam kesibukannya Astungkare. Sebelumnya Bapak, terima kasih sudah mau hadir di podcast UKM Pers yang kita akan berbicara mengenai kampus kita tercinta. Nah, kali ini sesuai dengan tema yang kita angkat itu tentang Prodi Ilmu Komunikasi di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Kebetulan Bapak juga sebagai ketua prodinya ya. Ngomongin masalah Prodi Ilmu Komunikasi, kita kan tahu bahwa Prodi ini adalah sebelumnya bernama Ilmu Penerangan Agama Hindu dan sekarang sudah berubah. Mungkin dari Bapak sendiri, apa sih yang menjadi latar belakang daripada perubahan yang terjadi di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram dari Ilmu Penerangan menjadi Ilmu Komunikasi? Latar belakangnya apa sih? Oke, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih UKM Pers sudah memberikan kesempatan kepada saya selaku koordinator program studi Ilmu Komunikasi Hindu IAHN Gede Puja Mataram. Jadi prodi ini sebelumnya adalah program studi yang namanya sebenarnya Prodi Penerangan Agama Hindu. Iya. Prodi Penerangan Agama Hindu ini merupakan prodi yang berbasis agama sebenarnya ya. Basisnya agama ya. Berbasis agama. Kemudian pada pertengahan 2017 diadakan kegiatan dari Direktorat Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama. Jadi di sana dibahas tentang rumpun keilmuan. Oh iya. Akar keilmuan kita di penerangan itu seperti apa. Nah, dari sana kemudian pembahasannya itu kemudian menuju kepada bahwa penerangan ini lebih banyak ilmunya itu tentang ilmu komunikasi. Oh gitu. iya. Ilmu komunikasi. Sehingga beberapa tahun setelah itu dari 2018, 19 sampai 20 itu kemudian dilakukan pembahasan termasuk pembentukan asosiasi program studi penerangan agama Hindu yang kemudian berubah menjadi Asosiasi Ilmu Komunikasi Hindu. Nah, di 2020 kita sedang sibuk-sibuknya untuk melakukan migrasi dari sekolah tinggi menjadi institut, sehingga program studi ini sempat disampingkan lah ya. Sempat stagnan prosesnya. ya? Oh ya. Gitu. Tetapi di tahun 2022 ini dengan proses yang cukup panjang dan alot, akhirnya kita menyepakati dan akhirnya selesai proses perubahan atau migrasi program studi penerangan agama Hindu itu menjadi program studi ilmu komunikasi. Itu dan terakhir kemarin sekitar 2-3 minggu yang lalu termasuk dengan data PD Dikti kita itu sudah semuanya 100% berubah dan kita sudah dimigrasi menjadi ilmu komunikasi Hindu. Dan beberapa hari yang lalu juga sudah ada proses penyetaraan akreditasi. Oh iya. Ini yang membahagiakan bagi seluruh mahasiswa IAHN Gede Puja Mataram, terutama di Prodi Ilmu Komunikasi. Karena proses penyetaraan akreditasi itu sudah berjalan dan sertifikatnya juga sudah kita terima dengan akreditasi A. Sangat baik ya.
sangat. Ya. Kabar gembira ya bagi yang mau masuk ilmu komunikasi. Kita di Institut Agama Hindu sudah A dan juga gelarnya sudah SIKOM ya. SIKOM. Nah, sudah SIKOM. Pastikan sudah SIKOM. Nah, luar biasa sekali. Nah, tadi kan Bapak sempat mengatakan bahwa prosesnya sangat alot. Bisa nggak cerita sedikit saja apa kendala yang paling berarti dalam proses migrasi ini? Ya, tentu dalam proses ada proses perubahan ini ada pro kontra ya, ada pro kontra ya, pasti. Sehingga kita berulang kali dan sering mengadakan kegiatan webinar maupun pertemuan-pertemuan yang berkaitan atau menyinggung masalah proses migrasi ini. Yang menjadi kendala itu awalnya itu adalah bagaimana nantinya program studi penerangan itu atau alumni-alumni penerangan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana prosesnya, proses perubahan PD Dikti, perubahan akreditasi dan sebagainya. Karena secara tidak langsung sebenarnya penerangan agama Hindu itu sudah terakreditasi A. Sangat baik ya, di zaman itu. Tetapi karena kebutuhan kita yang lebih mengutamakan bahwa program studi ini harus terbuka gitu kan, dan kita harus bisa mengikuti atau menyeimbangkan kebutuhan pasar dengan apa yang kita miliki saat ini. Nah, untuk itu kemudian pembahasan itu kemudian kita lakukan berulang kali sehingga sampai akhirnya kita sepakat semuanya untuk melakukan program migrasi, perubahan nomenklatur program studi ilmu komunikasi ini. Berarti awalnya ada yang setuju dan nggak setuju karena mungkin masih mikir bagaimana yang lulusan sebelumnya dan juga akreditasi yang takutnya bakal berubah gitu ya. Iya. Itu mungkin sudah menjadi salah satu istilahnya ya masalah lah untuk itu. Nah, ngomongin tentang prodi ilmu komunikasi, menurut Bapak apa sih kita untungnya untuk masuk yang namanya ilmu komunikasi besok ke dunia kerja itu bagaimana sih? Baik, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi kenapa harus ilmu komunikasi gitu kan? Iya. Yang pertama itu adalah karena kebutuhan kita untuk berkomunikasi itu harus kita lakukan setiap hari. Ya, setiap hari 70% kehidupan kita itu, interaksi kita itu diisi dengan komunikasi. Iya. Jadi harus kita pelajari ini, harus kita benar-benar pahami bagaimana ilmu komunikasi itu akan memberikan manfaat untuk kita semua. Kemudian yang kedua, perkembangan media. Oh iya, media sekarang. Perkembangan media saat ini tuh sangat begitu pesat. Teknologi yang kita gunakan saat ini tuh luar biasa canggih. Nah, salah satu yang bisa nanti menjadikan adik-adik ini calon mahasiswa ini ya, kalau umpamanya nanti memilih prodi ilmu komunikasi, ini yang menjadi salah satu keunggulan kita. Kita akan mempelajari media, kita akan mempelajari tentang jurnalistik, kita akan mempelajari tentang tidak ketinggalan juga menjadi penyuluh salah satu profil kita. Iya, karena kan memang kampus Hindu ya. Betul. Kampus Hindu profilnya sebagai seorang penyuluh. Nah, apalagi tadi ngomongin masalah media, kan zaman sekarang kita tahu media udah banyak sekali Pak ya. Betul. Mulai dari TikTok, YouTube dan segala macam, dan itu berhubungan dengan komunikasi ternyata. Iya. Sangat. Nah, dari yang kita bicarakan tadi, pasti tidak akan mulus perjalanan ke depannya. Apakah dari Bapak sendiri sebagai koordinator prodi sudah bisa melihat visi ke depan bagaimana sih kira-kira kendala yang akan datang atau kendala yang akan muncul ke depannya di prodi ini? Tentu dalam proses pengembangan kita ini dalam proses berkembang ya. Jadi tentu kita akan ketemu dengan berbagai masalah, ketemu dengan berbagai hambatan yang terutama saat ini kita perlu melakukan pembaharuan itu adalah tentang kurikulum. Kemudian juga penyetaraan akreditasi. Itu yang menjadi fokus kita di prodi ilmu komunikasi ini. Kemudian yang lain juga kita harus menyelaraskan bagaimana kebutuhan industri dengan apa yang kita ingin siapkan di program studi ini. Itu yang menjadi pembahasan kita. Ini masih ada ada proses yang cukup panjang dan kita perlu memulainya dari sekarang untuk bisa nanti
program studi ini akan eksis kemudian berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berarti masih berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang diminta oleh pasar ya. Jadi Betul. biar sesuai dengan misalnya masuk komunikasi ya kita sesuaikan dengan yang dibutuhkan Ya. oleh pasar. Oke, tadi kita udah ngomong masalah tantangan, masalah latar belakang. Sekarang kita ngomong yang lumayan seru nih. Kalau misalnya saya ataupun pemirsa semua, baik yang mau masuk kuliah atau yang masih lama tapi akan masuk kuliah, kalau misalnya masuk Ilkom di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, apa sih fasilitas yang ada? Mungkin bisa membuat teman-teman tertarik untuk masuk Ilkom. Baik. Yang sementara ini yang kita miliki ada beberapa fasilitas ya, terutama yang berkaitan dengan tempat perkuliahan yang sudah dibuat senyaman mungkin. Yang kemudian yang kedua, semua ruangan perkuliahan itu sudah dilengkapi dengan fasilitas WiFi. Wow, WiFi gratis ya. Kemudian selanjutnya ada perpustakaan, itu sudah pasti di Iya. setiap institusi pasti ada. Iya, iya. Kemudian ada lab siaran. Lab siaran. Lab siaran kita sudah memiliki walaupun masih dalam proses pengembangan ya. Iya. Kemudian ada lab komputer yang akan mendukung juga iklim akademis dalam program studi ini. Ya, jadi fasilitasnya sangat banyak ya, dan salah satunya lab siaran yang saat ini kita gunakan untuk podcast dengan Bapak Wayan Sutama. Nah, tadi itu kan fasilitasnya, Pak. Kalau dari Bapak sendiri, bagaimana sih cara Bapak buat menarik orang-orang itu untuk masuk ke ilmu komunikasi Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram? Caranya sih bagaimana? Ya, baik. Ini luar biasa ya. Jadi saya telah berupaya untuk melakukan komunikasi, kemudian membangun image ya, membangun pencitraan yang lebih baik terhadap program studi ini. Karena sebelumnya lembaga sendiri itu yang dulunya bernama Sekolah Tinggi Agama Hindu itu kadang-kadang masih diasosiasikan dengan sekolah yang mencetak pemangku. Iya, Itu ya. banyak. Jadi pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, saat ini Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram sudah luar biasa mengalami perubahan yang sangat besar ya. Saya katakan besar karena sudah mulai kita akan mengembangkan program studi yang ada di institut ini ke arah yang lebih umum lagi sesuai dengan kebutuhan pasar. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam proses penyampaian kita ke masyarakat, ini kita tidak lagi menjual istilahnya profil kita itu akan menjadi seorang pemangku, tapi Iya. kita akan mulai bergerak kepada profil-profil yang lebih umum yang dibutuhkan oleh pasar, sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi bahwa ketika belajar di prodi ilmu komunikasi sebagai contohnya di sini itu akan saudara akan mungkin berpikirnya akan menjadi pemangku. Itu tidak lagi. Iya, iya. Itu tidak lagi. Sehingga program studi ini kemudian dirancang dengan kurikulum yang terus dimutakhirkan, yang terus diperbaharui untuk melihat apa yang terjadi dengan pasar. Iya, iya, iya. Sehingga alumni kita itu akan benar-benar nanti bisa diterima bekerja maupun bisa menjadi, kalau bisa menjadi wira swasta atau wira entrepreneur di bidang media, itu akan lebih ditingkatkan lagi. Sehingga mata kuliahnya juga sudah mulai mengarah kepada itu Yang umum ya. ya, secara umum. Jadi sudah mungkin bisa dihapuskan ya stigma bahwa kalau kita masuk IAHAN Gede Puja Mataram atau perguruan tinggi keagamaan Hindu itu ujung-ujungnya jadi pemangku. Nggak juga ya, karena masih banyak lagi. Contohnya dari ilmu komunikasi, mungkin teman-teman semua ada yang mengenal selebgram, tiktokers, influencer. Itu kan dasarnya ilmu komunikasi, Pak ya. Betul. Dasarnya ilmu komunikasi itu. Jadi buat yang mau jadi tiktokers, mungkin jadi youtuber, bisa masuk ilmu komunikasi. Kita belajar caranya bermedia, caranya membuat konten, caranya menyampaikan suatu pesan yang baik dan benar melalui ilmu komunikasi yang baik dan benar. Ada banyak profil yang nanti bisa disasar. Iya, banyak sekali Ataupun, profil. yang berkaitan dengan komunikasi itu ada banyak sekali bidang pekerjaan yang nanti bisa dimasuki oleh lulusan program studi Ilmu komunikasi. Jadi udah luas ya, karena ilmu komunikasi itu di setiap
hal itu pasti ada komunikasi. Betul. Pasti bahkan dibutuhkan. Nah, terakhir ini Pak, menurut Bapak sendiri, seberapa pentingkah ilmu komunikasi ini menjadi penunjang ya untuk minat-minat anak-anak milenial mahasiswa, khususnya milenial Hindu kita di Yayasan Gede Puja Mataram dalam hal bermedia? Baik, ini saat ini mungkin kita tidak tidak bisa tutup mata ya. Ya. Perkembangan media kita, perkembangan teknologi, perkembangan iptek saat ini itu menuntut kita semua itu aktif berpartisipasi. Bukan hanya aktif menjadi followers, tetapi juga aktif untuk bisa memberikan manfaat atau mencurahkan kreativitas kita untuk kebaikan banyak orang. Sehingga sangat penting seluruh mahasiswa atau yang belum kuliah saat ini ya, saya harapkan nanti mudah-mudahan nanti bisa bertukar, kita berdiskusi di sini, kemudian kita bisa memberikan yang terbaik terhadap apa yang bisa kita lakukan untuk media ini. Dan ilmu komunikasi itu salah satunya mempelajari bagaimana cara kita untuk mengerem gitu ya, untuk bisa memfilter, untuk bisa melakukan penyaringan terhadap berbagai informasi yang ada. Karena saat ini kita menjadi istilahnya menjadi pemakai saja, menjadi followers ya, sehingga luar biasa informasi yang masuk itu. Nah, dari itu apa yang bisa kita lakukan? Kreativitas apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi salah satu pelaku di sana? Nah, ini yang penting untuk kita bisa bersama-sama dengan berkumpul di sini seperti apa yang dilakukan oleh UKM Pers saat ini ya. Ini adalah salah satu potensi yang bisa memunculkan konten-konten yang berbasis edukasi, konten-konten yang baik untuk kebermanfaatan banyak orang. Nah, ini penting untuk generasi muda, di mana metode kita mulai sudah berubah, sehingga apa yang dikatakan oleh Profesor Renal Kasali ya, kita sekarang ini saat ini itu mengalami ledakan kreativitas yang luar biasa, ledakan media dan sebagainya. Ini penting sekali disiasati, sehingga kita punya strategi tertentu untuk bisa nantinya ikut terlibat mengambil bagian daripada itu. Negara saat ini membutuhkan hampir 600.000 pelaku ekonomi kreatif, pelaku media, sehingga ini menjadi kesempatan yang luar biasa untuk itu ya. Jadi silakan nanti bisa dilihat Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram ini secara lebih dekat. Saya mengajak kita semua bahwa di sini tidak lagi mempelajari tentang pemangku saja, agama saja, tapi itu juga penting sebagai membangun karakter. Agama itu menjadi pembangun karakter sebagai dasar kita ya. Betul. Sebagai dasar. Itu yang dikatakan dalam Isawasya Upanishad, kemudian di Agni Purana, bahwa manusia itu harus menguasai dua pengetahuan. Satu yang berbasis parawidya, dan yang satunya lagi adalah aparawidya. Jadi ilmu tentang materi kita pelajari, ilmu tentang rohani juga kita pelajari, agar ilmu itu benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik. Berarti kayak harus seimbang ya. Betul. Seperti katanya Albert Einstein, agama tanpa ilmu itu adalah lumpuh, ilmu tanpa agama itu adalah buta, seperti itu ya. Seperti juga tadi singgung tadi, jangan kita hanya menjadi follower, atau istilahnya kalau bahasa Indonesia kita berbicara jangan cuma kita yang mengikuti orang, kalau bisa kita lah yang diikuti oleh orang ya. Betul. Karena lebih begitu ya. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi satu aja. Menurut Bapak ini saran yang bisa Bapak kasih untuk kami di UKM Pers untuk kedepannya lebih memajukan lagi ilmu komunikasi ini di UKM Pers, mengaplikasikannya, bagaimana saran? Yang penting itu adalah berani mencoba ya. Berani mencoba. Berani melakukan, kemudian berani untuk mengambil tindakan. Tanpa dilakukan tindakan, tanpa mencoba, kita itu tidak akan bisa apa-apa. Sehingga apa yang dilakukan oleh UKM Pers saat ini itu adalah sesuatu yang sudah benar. Karena apa? Karena ilmu itu harus benar-benar dikuasai, kemudian benar-benar dilakukan, dipraktekkan, diimplementasi. Ini yang kemudian banyak mata kuliah sudah kita berikan di
prodi ilmu komunikasi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri. Oh iya. Itu yang penting itu. Oke, sangat menarik sekali perbicaraan kita dengan narasumber kali ini, sangat berbobot. Kalau katanya Bapak Helmi Yahya itu adalah daging semua isinya, karena memang benar-benar kita sudah berbicara tadi mengenai masalah bagaimana latar belakang dari terbentuknya ilmu komunikasi di Institut Agama Hindu Gede Gede Puja Mataram, kemudian ada peluang daripada program studi ilmu komunikasi sampai dengan seberapa pentingkah ilmu komunikasi di zaman saat ini. Nah, pemirsa yang berbahagia, begitulah perbicaraan kita tadi dengan narasumber kita, Pak Wayan. Sekali lagi terima kasih sudah mau datang, sudah mau berbagi dengan kita dan semua pemirsa UKM Pers, podcast UKM Pers. Semoga lebih semangat lagi untuk memajukan prodi ilmu komunikasi Hindu. Terima kasih pemirsa yang telah menyaksikan. Kita akan sama-sama akhiri pembicaraan kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.